Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas secara detail tentang fungsi linier. Apa sih fungsi linier? Sebelumnya kita udah tahu bahwa yang namanya fungsi itu adalah suatu syarat atau suatu kondisi atau suatu perubahan dari sebuah angka berpindah dengan fungsi itu menjadi sebuah angka yang lain. Sumbernya adalah bilangan real dan tujuan juga adalah bilangan real, ya. Sebenarnya juga sudah sampaikan tentang suatu fungsi, ya, di mana satu titik tertentu, misalkan angka 1, 2, 3, begitu, berpindah, ya, menjadi angka tertentu, ya, menjadi angka tertentu. Jadi misalkan sumbernya misalkan 1, ya, berpindah menjadi 3, kemudian 2 menjadi 4, gitu kan? 3 menjadi 5. Kalau ini X, maka kita bisa duga bahwa X itu berpindah menjadi X tambah 2, ya. Maka inilah yang namanya fungsi. Jadi Fx adalah X tambah 2. Jadi memindahkan satu titik tertentu ke titik yang lain dengan aturan tertentu. Aturan tertentu adalah fungsi. Dalam ini aturannya adalah X tambah 2. Itulah yang namanya fungsi. Nah, fungsi itu bermacam ragamnya, ya. Kemarin disampaikan ada yang namanya fungsi linier, ada fungsi kuadrat, gitu kan? Ada fungsi polinomial, ya. Ada fungsi trigonometri, ada fungsi hiperbolikus, ada eksponensial, ya, logaritma, jadi macam-macam. Nah, sekarang ini kita akan fokus kepada fungsi linier, ya, fokus pada fungsi linier. Bagaimana cirinya sebuah fungsi linier? Nah, fungsi linier itu fx itu adalah ax tambah b, ya, atau nama lain misalnya fx itu adalah kita ganti menjadi y, itu bisa boleh mx tambah n. Boleh apa saja, yang penting adalah x-nya itu, ya, x-nya itu pangkat 1. X itu pangkat 1. Ya, pangkat 1. Ya. Am itu angka konstanta yang boleh apa saja. Minus boleh, 0 boleh, ya. 1 boleh, setengah boleh, 0,11 itu boleh, akar 3 boleh, akar 5 boleh, apa saja. Jadi A atau M itu adalah bilangan real. Begitu juga B atau N, boleh apa saja, yaitu real, gitu kan. Cuma harus diingat, ya, faktor yang di depan X, faktor yang di depan X, ya, faktor yang di depan X dalam ini adalah A atau M. M itu adalah gradien, ya. Jadi Y sama dengan M Y sama dengan, ini salah, ya. Y sama dengan mx tambah n, maka M ini, ya, M ini adalah namanya gradien, namanya, ya. Namanya gradien, ya. Dan besarnya adalah sama dengan
tangens alfa ya. Yang mana alfa, yang mana tangens ya. Mari kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, jadi tandanya linear itu adalah kalau misalkan kita punya sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu kan. Kemudian ada sebuah garis, gitu kan. Ada sebuah garis, kemudian berpotongan di sumbu X, maka yang disebut alfa itu adalah sudut ini, ya. Sudutnya sudut alfa, ya. Jadi kalau misalkan ada sudut segitiga ininya alfa, gitu kan, sama dengan ini ya, alfa. Maka yang kalau ini misalkan tingginya Y 0, kemudian ini X 0, gitu kan, maka yang namanya tangens alfa itu adalah Y 0 per X 0. Jadi di depan dia, yang ini, Y 0, diberikan yang diinjak dia, X 0. Jadi Y 0, X 0 adalah tangens alfa, ya. Di mana sih Y 0, X 0 itu? Ya, kita bisa pilih ya, misalkan titik ini adalah X0, maka kalau ini ke atas, ini adalah Y0. Sehingga tangens alfa adalah Y0 dibagi X0. Ya. Itu namanya gradien. Ya, namanya gradien. Jadi, M itu adalah gradien, yang besarnya adalah M adalah tangens alfa. Jadi garis ini, itu boleh kita tulis Y sama dengan MX tambah N, gitu ya. Oke, coba kita belajar lebih lanjut. Misalkan sebuah garis ya kan? Garis itu melalui titik 1,3 ya. 1,3. Kemudian ini mungkin gambarnya keliru ya, harusnya memotong sumbu X. Kita ganti lagi. Jadi gambarnya memotong sumbu X, jadi ini sumbu Y, ini sumbu X, ini sumbu Y ya, ini sumbu X, nggak kelihatan. Jadi ini adalah sumbu Y. Oke, kita hapus lagi, nggak jelas. Oke, jadi ini sumbu Y. Nah, gitu kan. Ada sebuah garis yang melewati ini. Nah, wah, kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi, garisnya itu seperti ini. Nah, anggap saya lewat ini lah. Lewat 0,0 gitu kan. Kemudian garis ini melewati sebuah titik di sini yang besarnya adalah 2,5 ya. Artinya di sini angka 2 ya kan. Di sini angka 5 ya. Jadi dia melewati 2,5 ya.
Pertanyaannya adalah garis ini apa gitu kan? Garis ini apa? Cara menghitungnya adalah kita lihat dulu tanggal alfanya di sini berapa. Ya. Tanggal alfanya adalah titik ini apa namanya? Y 5 kan? 5, tingginya 5. Ini tingginya 2. Sorry, panjangnya 2. Berarti tanggal alfa itu adalah 5/2, gitu kan? Maka garis itu pasti besarnya Y sama dengan 5/2X, ya, tambah sesuatu, ya, misalkan N. Nah, kita akan cari N itu berapa, gitu kan. Nah, N itu kita cari dengan cara dia itu melewati titik apa saja. Kebetulan dia melewatinya adalah 0,0, artinya ya, dia melewati 0,0, artinya Y itu 0, ya. Y itu 0, berarti kita lihat 0 sama dengan ya, X itu 0, berarti 5/2 kali 0 ya sama dengan N, ya. 5/2 adalah 0 kali 0 ya 0. 0 sama dengan 0/0, 0 sama dengan 0 tambah N, berarti N itu adalah 0. Berarti ini adalah 0, gitu kan. Jadi persamaan itu menjadi Y sama dengan 5/2X, ya. Atau kalau dikali 2 berarti jadi persamaan adalah Y sama dengan 5/2X. Nah, inilah persamaan garis yang melewati titik itu, ya. Titik itu. Oke, sekarang coba kita secara umum, ya, rumus secara umum. Bagaimana itu secara umum? Oke, kita lihat. Kita lihat, ya. Sekarang kita gambarnya bebas saja, ya, bebas saja. Jadi kita bebas. Bebas ya. Jadi garis asal semua garis yang lurus gitu kan. Lalu kita cari cari dua buah titik, ya, misalkan titik ini dan titik ini, gitu kan. Ini disebut dengan titik X1, Y1, artinya titik 1, dan ini adalah titik X2, Y2, gitu kan. Nah, kita akan menghitung bagaimana formula sebuah titik X1 dan X2, gitu kan. Persoalannya bisa dibalik, ya, bisa dibalik. Kalau ini kan ada sebuah garis, lalu kita cari titiknya apa saja. Tapi persoalannya bisa dibalik, yaitu atau sebelah sini, ya, sebelah kanan. Jadi ada sebuah titik, misalkan di sini titik satunya, gitu ya. Di sini Y1, ini Y1. Kemudian ada titik di sini X2, Y2, gitu kan. Dan kita ingin menghubungkan sebuah garis yang melalui X1, X2, gitu kan. Jadi persoalan yang ini sebelah kiri sama yang kanan itu sama secara matematis, yaitu bagaimana kita menentukan sebuah garis yang melalui dua buah titik yang diketahui, yaitu titik 1, X1, Y1, dan titik 2, X2, Y2, gitu kan. Nah, saya akan coba menghitung yang sebelah kiri, tapi begitu rumusnya berlaku, itu akan berlaku juga untuk sebelah kanan. Ya, jadi kita bikin sebuah segitiga ini, ya, begitu, segitiga. Kemudian kita panjangin, ya. Kita akan menghitung berapa sudut ini, gitu ya. Berarti kita harus mencari sepanjang garis ini dan sepanjang garis ini, gitu kan? Garis ini adalah tingginya Y2. Ini Y1, berarti tinggi ini adalah, ya, tinggi ini adalah Y2 kurang Y1, ya kan? Gitu kan? Y2 kurang 1. Berarti panjang sini.
panjang dari sini adalah X2. Panjang sini adalah X1. Berarti dari sini ke sini itu adalah X2 kurang X1. Oke? Sehingga tanggal alfa itu adalah Y2 kurang Y1 bagi dengan X2 kurang X1. Sehingga persamaan itu menjadi Y sama dengan M, ya, atau tanggal alfa, itu adalah X2, Y2 ya. Y2. Ini adalah Y2 kurang Y1 ya kan dibagi dengan X2 kurang X1 kurung itu adalah tanggal alfanya, baru dikali X, baru tambahkan N, gitu kan? Oke, nah sekarang N itu bagaimana cara mencarinya? Carilah sebuah titik. Boleh titik 1, boleh titik 2, ya. Kita ambil misalkan titik 1. Berarti dia itu melewati titik 1, melewati X1, Y1. Berarti ya, dia ini menjadi Y1. Oke. Sama dengan kurung tetap ya. Nah, ini mau dikacau nih, bentar. Oh. Ini kepijat tadi kursornya. Ya. Kemudian ini tetap ya, kurung Y2 min Y1 per X2 min X1 kurung. Nah, X-nya ini menjadi X1. X1 tambah N, gitu kan. Kemudian, jadi N itu oke, kita balik lagi. Udah hapus kali ya tadi ya. Nah, ini masih ada, oke, masih ada, oke. Nah, jadi kalau gitu N itu sama dengan Y1 dikurangi yang panjang ini, Y2 min Y1 per X2 min X1 kurung X1, gitu kan. Kemudian N ini kita masukkan lagi ke ini, ujungnya kita akan mendapatkan suatu formula yang sederhana, ya. Yang sederhana dan itu bisa diingat-ingat. Nanti ujungnya itu seperti ini formulanya. Jadi X min X per X min X sama dengan Y per Y sama dengan Y per Y, gitu kan? Ingat, ini 1, ini 1, ini 2, ini 1, ini 1, ini 2. Inilah formula menghitung sebuah garis lurus yang menghubungi dua buah titik X1, Y1, dan X2, Y2. Seperti ini. Jadi, misalkan contoh, tentukan sebuah garis yang melalui 1,3 dan 3,7 misalkan gitu ya. Nah, jadi kita bisa menjawab. Jadi titik 1 adalah 1,3 berarti X min X1 berarti 1 per
X2, X2-nya 3. 3 min 1 sama dengan Y kurang Y1, berarti 3. 3 per Y2. Y2-nya adalah 7. 7 kurangi 3. Ya. Jadi, X min 1. X min 1 per 2 sama dengan Y min 3 per 4. Ya. Atau kalau disilang, 4 ke sini, 2 ke sini, 4 ke sini, jadi 4 per 2 atau 2, jadi 2 X min 1 sama dengan Y min 3. Ya. Y sama dengan, min 3-nya kemarin jadi tambah 3, kemudian 2X min 2 tambah 3, berarti nanti 2X tambah 1, gitu kan? Karena 2 kali min 1 adalah min 2, ini ke sini tambah 3, berarti jadi positif 1. Ya. Nah, coba kita buktikan. Cara membuktikannya adalah 1 menjadi 3. Coba, 1, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3, cocok. Masukin 3, keluar 7. Betulkah? Coba. 2 ganti sama 3. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Cocok. Berarti garis yang melalui 1,3 dan 3,7 adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, itu cara menjawab persoalan garis linear. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang ada 2 buah garis, ya. Misalkan ini Y1 sama dengan M1X tambah M, lalu ada garis lagi Y2 M2X tambah M2, ini M1. Nah, Y1 disebut sejajar dengan Y2 kalau jika M1 sama dengan M2. Ya. M1 sama M2. Jadi kalau misalkan sebuah garis Y sama dengan 3X tambah 1, ya, tentukan garis yang lain, ya, yang melalui misalkan 2,10 misalkan, 2,10, ya. Tentukan sebuah garis melalui 2,10 yang sejajar dengan garis itu, ya. Cara menjawabnya adalah berarti Y2, ya, sama dengan 3X tambah N. Kenapa 3? Karena sama dengan yang ini 3. Itu, ya. Langsung saja, kan? Oke, sudah gitu, masukinlah titik ini. Masukin 2 kalau 10, berarti 10 sama dengan 3 kali 2 tambah N. Ya, maka N di sini 3 kali 2 adalah 6. Ini 10, berarti N itu 4. Jadi, garis yang melalui 2,10 dan sejajar dengan garis ini adalah Y sama dengan 3X tambah 4. Ini saat ini 4. Itu namanya sejajar, gitu kan? Oke, kita lihat lagi. Ada sebuah garis, misalkan garis ini, lalu ada sebuah garis lain yang memotong, tapi dia tegak lurus, gitu kan? Ini Y1, M1X tambah N1, yang ini adalah Y2 sama dengan M2X tambah N2, gitu kan? Nah, Y1 akan tegak terus dengan Y2 jika dan hanya jika perkalian gradiennya itu harga min 1. Ya. Jadi kalau misalnya tadi sebuah garis Y sama dengan 2X tambah 1, carilah sebuah garis lain yang tegak lurus melalui 0,2 misalkan, ya. Tentukan garisnya, gitu kan?
Maka kita bisa menghitung ini, itu M-nya adalah 2. Maka M1-nya, M2-nya harus dikalikan M1, itu harus min 1. Berarti M2-nya adalah min 1 dibagi M1 atau dibagi 2. Jadi M-nya setengah. Tapi garis ini adalah Y sama dengan minus setengah X tambah N. Ya kan? Nah, N-nya berapa? Masukin titik melaluinya. 0, 2. Berarti 2 itu min setengah kali 0, ya, karena X 0, sama N, atau N-nya adalah 2, gitu kan. Jadi garis ini, garis yang tegak lurus itu, yang dengan garis ini adalah Y sama dengan min setengah X tambah N. Itu cara jawabnya. Ya. Oke. Mungkin sampai di sini kita pembelajarannya. Oke, kita simpulkan ya. Satu, sebuah garis lurus itu adalah garis lurus ya. Bentuknya adalah Y, AX tambah B, atau Y sama dengan MX tambah N, A atau M itu namanya gradien, besarnya adalah tangis alfa. Dua buah garis kalau sejajar, garisnya sama. Dua buah garis kalau tegak lurus, perkalian gradiennya harus min 1. Ya. Kemudian, cara menghitung sebuah garis melalui satu titik, yang di gradiennya berarti adalah Y gradien kali X tambah N, gradiennya diganti dengan angka yang diketahui, kemudian cari titik tertentu, ya, X-nya diganti, Y-nya diganti dengan titik itu, gradiennya udah tahu, berarti N-nya dapat, gitu kan. Sekarang bagaimana menghitung sebuah garis yang mulai 2 buah titik? Caranya adalah tentukan dulu titik 1 X1, Y1, titik 2 X2, Y2, cara milihnya bebas, mau 1 di mana, 2 di mana bebas, asal dipegang 1, dipegang 2, ya, boleh pindah-pindah, tapi begitu dipegang harus konsisten, ya, konsisten. Artinya nanti kepada rumus X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1, nanti dihafal sendiri ya, berulang-ulang nanti hafal sendiri. Itu X1 diganti dengan yang titik tadi, X2 diganti dengan titik yang tadi, begitu juga Y1 dan Y diganti dengan titik yang tadi. Itu secara aljabar, maka keluarlah sebuah persamaan, itulah persamaan garis lurus melalui 2 buah titik. Sampai sini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.